Ada tim saya yang tanya sama saya, Pak Abe sekarang jadi YouTuber ya? YouTuber kok pemirsanya cuma 24 viewer. Tapi saya menganggap pertanyaan itu wajar, karena mungkin dia melihat perubahan saya beberapa hari terakhir ini. Kok sering banget sekarang bikin konten di YouTube? Bahkan saya setiap hari. Sebenarnya saya mengupload video itu di dua tempat, yaitu di YouTube dan di grup Facebook Tagar. YouTuber adalah sebuah pekerjaan, bukan cuman sampingan. Jadi kalau kita kepengen dapat duit gede dari YouTube sebagai YouTuber, ya kita harus serius menekuninya. Nah, dalam hal ini saya belum kepikiran untuk itu. Pekerjaan utama saya adalah di TNC. Bahkan pekerjaan kedua saya ngurusi homestay. Alasan saya sekarang upload di YouTube adalah karena pertama, konten saya durasinya antara 6 menit, 8 menit atau 10 menit. Sehingga kalau diuploadnya lewat WhatsApp ya jelas bikin HP cepat penuh. Di YouTube kita bisa membuat album-album sesuai dengan kategori dari konten kita. Namanya playlist. Nah, kita bisa membuat playlist dengan topik-topik tertentu dan kita masukkan video-video, entah itu video bikinan kita atau video dari rekan lain sesuai dengan topiknya masing-masing. Alasan kedua, nah ini mungkin lebih seru. Nah, saya sedang melakukan pekerjaan seperti goal planner dengan bobot yang sama. Goal planner adalah penghargaan dari One Vision bagi rekan-rekan yang sudah melakukan presentasi minimal 30 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Di bawahnya ada penghargaan namanya Silver Planner, yaitu bagi rekan-rekan yang melakukan presentasi minimal 15 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Di seminar-seminar One Vision, para Silver Planner maupun Gold Planner diberi penghargaan dan mereka berparade. Saya selalu ingat diskusi dengan para upline di awal-awal saya jalankan usaha ini. Saya kepengen punya bisnis yang segera besar. Saya pengen punya kaki-kaki baru. Karena kaki baru, darah segar, semangat baru. Saya juga pengen downline yang sekarang sedang loyo jadi aktif. Intinya saya pengen ada momentum deh. Nah, saran upline waktu itu cuma satu aja. Jadilah Silver Planner, bahkan Gold Planner. Gak usah peduli yang kamu presentasi join atau gak join. Apakah presentasimu sempurna atau gak sempurna. Gak usah peduli yang kamu presentasi satu orang atau satu rumah, yang sempurna di ruang tamu atau cuman di bawah pohon rambutan. Yang dihitung adalah jumlah presentasinya. Lah, kok bisa yang dihitung cuma presentasinya? Lah nanti kalau prospeknya gak join gimana? Masa tetap kehitung? Dan itu juga yang saya alami. Beberapa kali saya presentasi, gak ada yang join. Prospeknya 5, yang nolak 7. Namun upline saya mengatakan, kesempurnaan itu karena latihan. Kesempurnaan itu karena sebuah kebiasaan. Ketika kamu melakukan presentasi, misalnya 30 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut, artinya kamu presentasi setiap hari. Sejak pagi hari, kamu sudah mulai mikir kan, siapa prospek yang harus kupresentasi hari ini. Setiap hari kamu menyemangati orang. Setiap hari kamu ngomongin tentang dahsyatnya produk TNC. Setiap hari kamu ngomongin tentang marketing plan TNC. Setiap hari kamu ngobrak-abrik impian orang. Ujung-ujungnya kamulah yang akan semangat. Kamulah yang akan makin paham. Kamulah yang makin tajam. Seperti yang dibilang orang tua, apapun doa kita buat orang lain kembali ke kita. Presentasi itu bukan cuma jelasin tentang perusahaannya, bukan cuma jelasin tentang produknya, tapi juga memberikan doa buat orang yang kita presentasi karena kita kepengen dia sukses. Itu akan kembali ke kita. Dan adalah sebuah tantangan untuk jadi goal planner
Karena benar-benar sejak pagi kita harus mulai membuat setting, hari ini gua harus presentasi apapun yang terjadi. Kadang prospek kita nolak, gua harus dapat gantinya. Akhirnya terciptalah secara alami sebuah kedisiplinan waktu. Jam berapa kita saatnya presentasi. Rasanya gatel-gatel gitu kalau nggak presentasi. Awalnya kita susah membuat kebiasaan, tapi ketika kebiasaan itu sudah membentuk kita, susah untuk dihilangkan. Tapi tahu nggak teman-teman, memang pada saat saya goal planner yang ketiga kalinya, artinya selama 9 bulanan, saya belum kena jadi bintang 8, saya bintang 7. Tapi bonus saya udah 10 juta ke atas. Jadi saya sudah ngerti banget keampuhan dari presentasi tiap hari. Nah, ketika sudah masuk dalam dunia online di Tim Winners, rada-rada susah untuk presentasi tiap hari karena kita ada conference di mana ada petugas presenternya tiap hari. Namun saya mencari bobot yang sama, bobot kedisiplinan, bobot harus mikir, bobot harus cari orang, dan sebagainya. Ya, ini mungkin bukan goal planner ala One Vision ya, bukan. Ya, ini goal planner saya sendiri deh. Jadi saya membuat konten video yang kemudian saya upload di grup Facebook Tagar ataupun di YouTube bukan untuk jadi YouTuber. Tiap pagi mikir konten apa nih yang saya mau tampilkan. Itu sama dengan dulu tiap hari mikir hari ini siapa yang harus saya presentasi. Dan kalau presentasi batal, saya harus cari gantinya. Sama, ketika konten saya nggak bisa saya buat di jam yang saya tentukan, saya harus cari gantinya hari itu membuat konten. Tujuannya sama, membangun momentum. Bukan dengan memotivasi downline, tapi menginspirasi downline. Saya gambarkan seperti misalnya ada orang kepengen badannya keker. Dia harus ngangkat beban 10 kilo. Yang penting adalah bebannya dan kedisiplinan dia dalam mengangkat beban itu. Apakah bebannya mau pakai barbel? Apakah mau pakai ember dikasih cor semen? Apakah mau pakai karung isi beras? Apakah mau pakai batu bata? Terserah, yang penting kan bebannya. Anda tertarik untuk membangun momentum mengangkat beban yang sama dengan goal planner secara online? Mengatur waktu, mengatur komitmen, disiplin, mikir, harus kena hari ini. Dan Anda akan menemukan momentum Anda. Bisnis Anda akan meledak, tim Anda terinspirasi, nggak usah peduli ada yang mau nonton atau enggak, ada yang mau baca atau enggak, nggak usah peduli. Itu sama seperti presentasi, nggak usah peduli orang itu mau nolak kayak mau apa, karena momentum itu lahir dari diri sendiri. Gampang ya kerjanya ya, gampang. Dibanding kerja jadi TKW, pisah sama keluarga, pulang finish kontrak jadi pengangguran, gampang ini. Sukses selalu, go freedom.